Difabel ini tidak perlu dikasihani, tidak perlu diistimewakan, tetapi cukup diberi kesempatan, diberi ruang dan didampingi agar mereka memiliki kesetaraan, memiliki hak yang sama dengan teman-teman non difabel. Oke, selamat sore sahabat-sahabat Padepokan dan Wonder Home People. Ketemu lagi dengan saya. Sore hari ini kita kembali ke podcast tematik kita, dan bulan ini kita akan bahas tentang disabilitas. Karena Padepokan dalam beberapa bulan ini kami mengkaji tentang kelompok rentan, kaum marginal. Dan setelah kemarin kita membahas tentang lansia, kita membahas tentang anak-anak terlantar dan sebagainya macamnya. Nah, untuk bulan kemarin dan bulan ini kita membahas tentang seluk-beluk teman-teman disabilitas. Dan pada sore hari ini telah hadir seorang teman lama saya. Tadi begitu ketemu, pertanyaan pertama dari teman saya ini langsung, "Mas, udah berapa lama ya kita nggak ketemu?" kan gitu. Karena seingat saya juga udah lama banget ya Mbak ya. Tahun 2018 mungkin, jadi sudah 7 tahun nggak ketemu. Beliaunya ini seorang wanita tangguh, boleh saya katakan begitu. Tapi gini, dulu saya kenal teman saya ini itu di dunia literasi, dengan kegiatan dunia literasi. Terus kesini saya baru sadar bahwasannya teman saya yang satu ini juga bergelut di bidang disabilitas. Oke, langsung saja kita sambut teman saya, Mbak Maria Tri. Selamat sore Mbak. Selamat Tri. sore Mas Hadi. Senang sekali bertemu Mas Hadi lagi. Lama sekali nggak ketemu. Apalagi saya Mbak, akhirnya ketemu sama jenengan lagi. Iya, Mbak, baik. sorry, nama lengkapmu itu siapa tuh? Karena seingat saya itu cuma, sorry tapi kan kita udah lama gak ketemu. Kemarin begitu aku mau ngontak jenengan ki, aku biyen nyeluk siapa ya, Mbak Maria apa Mbak Tri ya gitu. Serius, karena ada semacam kelupaan gitu loh nama jenengan. Nama lengkap jenengan berarti Mbak Maria. Ya, Maria Tri Suhartini. Tapi kalau di teman-teman TBM kan sebutannya Maria ya. Tapi boleh panggil Maria, boleh panggil Tri. Soalnya dulu seingatku aku manggil jenengan itu Mbak Tri gitu. Iya, iya. Okay. Mbak Tri ini adalah waktu kita kenal dulu Mbak, jenengan itu adalah pengelola TBM helikopter Gubuk Maus. Ya. Itu masih ada Mbak? Masih, sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang? Iya, masih yang ada. Cuma sayangnya kami itu banyak kegiatan juga Mas, cuma keterbatasan untuk di media sosial ya. Misal di upload di IG atau di Facebook itu kami jarang mengupload katalog. Tapi kalau kegiatan kami masih sering. Yang penting kan itu Mbak. Yang penting realnya tuh ada gitu loh, daripada cuma online-nya terus ada tapi realnya nggak ada, kan lebih baik realnya ada tapi online-nya nggak ada gitu. Oke, Mbak, dirimu tuh asli mana Mbak? Aku agak nggak yakin ya dirimu asli Jogja apa enggak ya? Saya asli Jogja, rumah saya di Sedayu, Bantul. Oh, berarti yang tempatnya yang sekarang itu juga jenengan akamsi situ juga? Iya, iya. Oke. TBM-nya juga ada di situ. Kemudian kantor pinilihnya juga ada di situ. Pinilih yang disabilitasnya ya. Yeah. Oke. Itu kita simpan dulu. Kita mulai dulu dari gini Mbak. Kan Padepokan ini kan sedang mengkaji tentang isu-isu kelompok rentan, kaum marginal dan sebagainya macamnya. Nah, sampailah kami ini sekarang baru mengkaji tentang teman-teman disabilitas. Tapi ketika kami mengkaji ini, ada satu hal yang untuk saya sendiri, ada satu hal agak gatel gitu loh, karena mikir gini, sing bener itu kami nyebutnya gimana? Disabilitas, difabel, atau tuna bla bla bla, atau cacat gitu. Ini gimana? Karena di beberapa literasi itu semuanya pakai hal yang berbeda gitu. Itu biasanya kita nyebutnya yang mana? Oke, memang untuk istilah itu berkembang ya Mas, berkembang. Kemudian kalau kami lebih kecenderungannya menggunakan kata penyandang disabilitas atau difabel ya. Karena kalau penyandang disabilitas itu kan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, sensorik dan intelektual yang dalam berinteraksi dengan masyarakat itu mengalami hambatan dan untuk pemenuhan hak mereka itu kalau di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ya. Pemerintah menggunakan kata penyandang disabilitas. Ya, tetapi kalau di Jogja ini teman-teman yang bergerak di isu disabilitas lebih senang menggunakan kata
difabel gitu, karena dari kata different ability ya. Jadi orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda dengan cara yang berbeda gitu untuk mewujudkan kesetaraan begitu. Kami masih menggunakan dua kata itu. Ya, antara difabel kemudian dan penyandang disabilitas. Tetapi gerakan kami sudah meninggalkan kata-kata penyandang cacat gitu, karena kan penyandang cacat itu kan digunakan untuk barang ya, bukan untuk manusia. Jadi contohnya misalnya kita membeli suatu baju gitu, sobek sedikit gitu, wah cacat nih, dibuang aja. Atau gelas misalnya sudah pecah atau retak gitu, dibuang aja. Konsep gitu. Kata cacat lebih ke barang gitu ya, bukan ke manusia gitu. Sehingga istilah penggunaan cacat itu ya tidak bagus kalau disematkan kepada manusia. Kemudian istilah tuna gitu. Tuna itu juga kami di Gerakan Isu Disabilitas sudah kita tinggalkan juga, karena istilah tuna itu kan kalau bahasa Jawanya rugi ya. Tuno. Tuno gitu. Tuna padahal kan kalau untuk orang itu kan juga mereka dianggap orang-orang yang rugi. Ya, tunadaksa kan rugi di bagian fisik, tunanetra rugi di bagian mata, penglihatan gitu ya, panca indera. Sehingga kami pun juga istilahnya sudah tidak menggunakan kata tuna itu, tapi memang orang yang tadi difabel netra, difabel. Jadi lebih fisik, pada penggunaan difabel dan disabilitas. Iya. Termasuk juga kata normal dan tidak normal, Mas Adi. Normal tidak normal. Ya, jadi biasanya kan gitu loh. Waduh, maaf ya teman-teman yang tidak normal. Justifikasi banget ya, Mbak. Padahal kan istilah normal itu juga ya sama-sama semua orang normal ya, karena ciptaan Tuhan kan semua, Tuhan itu menciptakan manusia kan sempurna semua ya, tidak ada yang tidak normal begitu ya. Berarti lebih pada penggunaannya disabilitas sama difabel ya. Ya itu mungkin pelajaran atau juga. Orang yang mempunyai kebutuhan khusus begitu juga bisa. Itu juga mungkin pelajaran buat teman-teman yang mendengarkan ini. Karena gini Mbak, konsep difabel dan disabilitas ini kan kalau saya sendiri, saya dapat juga ketika saya bertumbuh dewasa, saya masuk dunia akademik, baru kata-kata itu muncul gitu loh. Tapi kalau saya dulu dari kecil, saya anak tahun 90-an, ya kalau menyebut teman-teman difabel disabilitas ini ya cacat gitu kan gitu. Dan di lingkungan saya juga menyebutnya cacat gitu. Sampai akhirnya kan begitu ke sini ada pemahaman saya untuk sebenarnya ada penggunaan kata yang lebih manusiawi. Bisa manusiawi. Karena gitu. memang tidak salah Mas Adit, karena memang di Indonesia itu sebelum ada Undang-Undang Nomor 8 itu yang Undang-Undang Nomor saya lupa tahun berapa itu memang istilahnya Undang-Undang Penyandang Cacat begitu. Bahkan ada lembaga yang saat ini tuh belum dibubarkan sama pemerintah ya, lembaga penyandang cacat apa gitu saya lupa. Itu memang tidak salah ketika masyarakat itu mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki keterbatasan atau hambatan itu dengan cacat. Sehingga setelah revolusi, setelah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu kemudian memang penyebutan ini lebih memanusiakan, kemudian juga menyetarakan teman-teman yang difabel ini dengan penyebutan yang lebih lebih manusiawi lah begitu ya. Tapi memang ini menjadi perjuangan teman-teman yang bergerak di isu disabilitas bahwa harus berubah memaknai itu. Dan tidak salah sih sebenarnya masyarakat, karena memang di negara sendiri ada undang-undang itu ya. Tapi emang yang lebih penggunaannya yang lebih oke lah, yang lebih normal sekarang adalah difabel dan disabilitas ya, Mbak. Tadi Mbak sempat berulang kali nyebut tentang UU nomor berapa itu tahun 2016. Nah, apakah 2016 itu memang tahun-tahun kebangkitan isu tentang difabel disabilitas ini, atau sebenarnya di Indonesia sendiri isu tentang disabilitas ini sejak kapan, Mbak? Karena kalau prediksi saya belum begitu lama juga gitu loh. Atau memang gimana? Belajar dari hidupku sendiri, waktu aku kecil sampai usia SMP gitu, kayaknya teman-teman yang waktu itu saya sebut cacat itu tuh belum ada aktivismenya gitu loh, belum ada gerakan untuk melindungi mereka gitu loh. Barulah setelah kesini saya rasa ada gerakan untuk isu-isu disabilitas gitu. Nah itu sebenarnya di Indonesia sendiri mulai kapan, Mbak? Saya tidak begitu pasti ya Mas Munawar, tapi gerakan di saya berceritanya di Jogja ya. Gerakan di Jogja itu mulai
sudah lama ya, sudah lama teman-teman seperti Pak Mansur Fakih yang kemudian memunculkan kata difabel tadi ya, disability people tadi untuk menggantikan kata disabilitas. Kalau disabilitas kan disable gitu ya, orang yang tetap ya, tetap tidak mampu begitu. Dan gerakan itu kan didukung oleh banyak kegiatan, Mas, tidak hanya aktivis yang bergerak di isu disabilitas, tapi juga kolaborasi dengan pendidikan, gitu ya, dengan buruh, dengan macam-macam. Dan itu suara-suara itu kan kemudian muncul di berbagai di seluruh Indonesia ya. Kemudian saya tahu juga sih karena dari 97 kan saya mengikuti ya proses gerakan teman-teman ini, memang perjuangannya sangat luar biasa. Dan baru memang 2016 itu diketoklah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ya. Masih menggunakan kata penyandang disabilitas itu kan penerjemahan dari UNCRPD itu, Mas. Dari yang ada di PBB kan ada konvensi penyandang disabilitas. Kemudian karena negara kemudian mengadopsi menggunakan kata penyandang disabilitas itu. Memang gerakannya sudah lama sekali, Mas. Sudah lama ya kan, sebelum ada undang-undang itu kan ada proses-proses negosiasi dengan pemerintah, ada proses-proses kita advokasi ke pemerintah daerah, ke negara. Terus nanti stepnya jadi RUU ya, gitu, kemudian sampai jadi undang-undang itu. Nah, kalau sebagai Mbak sendiri sebagai istilahnya aktivis difabel ya, dengan adanya UU itu sebelum dan sesudah ada undang-undang itu ada perbedaan nggak, Mbak? Atau sebenarnya undang-undang itu cuma formalitas dari pemerintah aja gitu? Ya. Perbedaannya agak kami merasakan sangat ada perubahan, Mas. Walaupun di dalam undang-undang itu juga harus banyak pasal yang harus dikritisi ya. Tapi untuk implementasinya pun juga masih jauh dari harapan kita gitu. Tapi setidaknya Undang-Undang 8 itu banyak mengubah pola yang dan istilah-istilah yang digunakan begitu. Kalau sebelum Undang-Undang Nomor 8 itu penyandang disabilitas mental atau difabel mental itu tidak masuk di dalam undang-undang sebelumnya. Undang-undang nomor 19 atau 11 saya coba ya. Nanti saya cek lagi. Jadi kalau dulu terbatas yang fisik gitu ya, fisik. Tapi kalau setelah undang-undang ini kan ada penyandang disabilitas fisik yang hambatannya adalah mobilitas, begitu. Kemudian disabilitas sensorik yang hambatannya itu panca indera, jadi netra dan tuli itu masuk disabilitas sensorik. Kemudian disabilitas mental yang dulu itu mental tidak masuk, Mas, dalam undang-undang. Ya, sekarang masuk. Jadi termasuk difabel karena mengalami hambatan untuk pengolahan emosi. Kemudian disabilitas intelektual ini hambatannya adalah pola daya tangkap atau daya pikir gitu. Teman-teman yang memiliki IQ di bawah rata-rata itu masuk di situ. Nah, ini perubahannya. Jadi yang masuk dalam difabel semakin banyak. Jadi data difabel itu sekarang banyak sekali. Contohnya di Sedayu itu awal mula tahun 2017 saya membentuk PINIL itu kan baru 200-an ya. 200-an. Kemudian program pertama yang kami lakukan itu selain sosialisasi perspektif isu disabilitas, walaupun di dalam maupun di luar, agar teman-teman difabel yang tidak keluar rumah kemudian bisa bergabung di PINIL, meningkatkan potensinya dan kita dengar suaranya, kita bareng-bareng mewujudkan meningkatkan dan juga memenuhi kebutuhan dasar mereka, tapi juga pendataan ini kami merasa sangat penting sekali karena dengan data itu intervensi untuk teman-teman disabilitas ini bisa tercukupi. Dari 2017 sampai dari 200 orang sampai sekarang itu sudah 670-an difabel di Sedayu. Karena di bawah PINIL tadi ya. Di bawah PINIL karena teman-teman penyandang disabilitas mental ini tidak terdata. Mereka tidak kelihatan. Sebagai sehingga sejak undang-undang ini kemudian banyak sekali ya yang akan diintervensi. Oke, sebelum masuk ke PINIL, Mbak, tentang tadi difabel ternyata juga banyak tipenya gitu ya, Mbak. Nah, ini itu dari ke tipe-tipe yang tadi itu apakah istilahnya dalam satu nama yang sama difabel
itu apakah mereka dapat perlakuan yang serupa atau ada perbedaan untuk pengkajian dari macam-macam difabel ini tadi gitu? Ya, berbeda. Berbeda. Ya, setiap ragam disabilitas itu berbeda kebutuhan dan intervensinya. Bahkan di difabel fisik saja itu kan macam-macam, Mas. Ada yang amputasi, ada yang stroke, ada yang berbadan kecil, ada yang yang memiliki keterbatasan gitu ya. Keterbatasan fisik itu kan setiap jenisnya ini saja memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang menggunakan kursi roda pun antara satu dengan yang lain juga berbeda. Jadi isu difabel ini banyak banget gitu, Mas. Kemudian tidak bisa disamaratakan. Maksudnya pengguna kursi roda itu kebutuhannya pasti ini, padahal enggak. Ada yang kursi roda yang dia itu bisa duduknya cuma sebentar, ada yang dia kursi rodanya juga bentuknya harus adaptif. Terus kebutuhannya macam-macam ya. Nah, ini maksudnya gini, Mbak, yang tak lihat karena spektrumnya ini macam-macam. Padahal mereka kan masuk dalam satu isu yang sama, disabilitas. Nah, itu terkait terkait kebijakan, terus terkait tindakan dari pemerintah dan juga pemangku kepentingan itu seperti apa terhadap mereka kan? Itu tadi spektrumnya banyak, tapi mereka kan atas nama satu difabel gitu. Itu dan terus itu kebijakannya gimana? Apakah dari kebijakan tentang difabel itu bisa bisa untuk mereka semua atau sebenarnya memang ada ketimpangan kebijakan untuk variasi teman-teman difabel yang berbeda ini gitu. Kemudian ini aktivis difabel di Indonesia itu kan karena menyadari kebutuhan setiap jenis ragam disabilitas ini berbeda, kemudian memang tidak bisa disamaratakan. Kebijakan-kebijakan yang kita advokasi, Mas, itu kan termasuk advokasi peraturan pemerintah ya. Peraturan pemerintah itu tentang tentang rehabilitasi sosial, kemudian tentang aksesibilitas, kemudian tentang peraturan difabel yang berhadapan dengan hukum, kemudian yang penyandang disabilitas mental itu juga ada kebijakan tersendiri begitu agar ragam-ragam ini bisa terpenuhi hak-haknya gitu. Karena memang kalau memang undang-undang ini kan payung besarnya ya, kemudian kan ada dari undang-undang kemudian turun ke peraturan pemerintah, kemudian di peraturan pemerintah turun ke Perda, kemudian Pergub, kemudian Perdes begitu. Tujuan dari kebijakan-kebijakan itu kan memang untuk menyentuh teman-teman yang memang sangat membutuhkan sesuai dengan ragam disabilitasnya. Ini juga sebenarnya juga Undang-Undang 8 ini pun juga masih perlu dirubah ya, karena pengkajian juga perlu kajian juga karena ragam disabilitas yang lain belum masuk, Mas. Misalnya kayak lepra ya, teman-teman yang punya penyakit lepra itu kusta gitu. Bisa dimasukkan ke disabilitas? Iya, itu harus. Kemudian teman-teman yang epilepsi, kemudian teman-teman yang membutuhkan penyakit-penyakit langka itu di dalam undang-undangnya itu tidak tercover di situ, tidak muncul di ragam disabilitasnya itu. Tapi kalau teman-teman dengan penyakit langka tadi, kalau di sistem internasional sudah masuk difabel atau belum juga? Belum, Mas, belum. Juga? Ya, belum. Jadi undang-undang kita ya, kita membicarakan undang-undang itu belum sama sekali ya. Jadi ini juga masih perjuangan untuk teman-teman yang bergerak di isu itu. Kemudian karena kan teman-teman yang punya penyakit langka itu kan juga membutuhkan, ada kebutuhan-kebutuhan khusus ya untuk membuat mereka tetap bisa beraktivitas. Kita tinggalkan dulu yang undang-undang dan pemerintah tadi. Terus coba kalau sekarang kita masuk ke yang Jogja, Mbak. Dan lebih spesifiknya ke yang Pinileh. Karena setahu saya Mbak Tri ini ketuanya. Ketua apa presiden apa CEO apa gitu. Enggak, Mas, jadi ketua Pinileh. Ya, Pinileh itu tahun 2017 itu kan bentuknya forum pertama 2017. Ya, forum keluarga penyandang disabilitas. Forum keluarga penyandang disabilitas. Kok terus, bisa ada itu? Kok bisa ada forum keluarga penyandang disabilitas ya. Kami menggunakan kata penyandang disabilitas karena hubungannya dengan undang-undang tadi. Jadi ketika kita ada program dari pemerintah itu sinkron begitu ya. Kalau menggunakan kata difabel itu nomenklaturnya nggak ada nih gitu. Tapi kan gerakan kami tetap gerakan difabel. Sebentar, yang tahun 2017 kemudian tahun 2023 kami memutuskan untuk berbadan hukum. Belum lama. Ya, belum lama karena kita kerjasama dengan Kementerian Sosial sehingga kita perlu berbadan hukum, namanya Yayasan Pinileh Sedayu Sejahtera. Yayasan Pinileh. Ya, jadi Pinileh saja menyebutnya. Pinileh Sedayu Sejahtera. Awalnya berarti dari orang tua
penyandang disabilitas. Orang tua dan difabel. Orang tua dan difabelnya. Kok bisa ada forum itu, Mbak? Dan kenapa di Sedayu itu ada forum itu? Apakah saking banyaknya terus berkumpul gitu, dan ketika sampai sekarang menjadi sebuah yayasan kan berarti ada kepedulian di situ. Nah, pemantik awalnya itu seperti apa, Mbak, teman-teman Pinilih ini? Oke, kebetulan kan saya juga aktif ya di gerakan isu disabilitas di Jogja ya. Oh iya. Kemudian saya memiliki anak, kemudian saya kembali ke rumah begitu, dan saya melihat ini teman-teman difabel di Sedayu ini banyak juga ya. Kalau saya ke sana ketemu, dan ada aktivis difabel yang cukup aktif di dunia NGO begitu, di internasional maupun di nasional. Kemudian saya mulai ngobrol-ngobrol lah dengan para tokoh ini untuk piye yo lek awak dhewe gawe forum ini untuk mempertemukan nih teman-teman ini sebagai ruang untuk bertemu, ruang untuk berekspresi, dan untuk ya ini memperjuangkan hak teman disabilitas yang khususnya ada di Sedayu dulu lah. Di Sedayu ya, dulu. Awal mulanya ya dari ngobrol-ngobrol teman-teman ini, dan ternyata setelah kita melihat datanya itu ya cukup banyak. 200-an ya. Awalnya ngapain, Mbak, itu? Pada kumpul tuh ngapain? Apakah cuma sekedar wes sama nih, aku juga punya keluarga yang disabilitas, juga disabilitas, cuma sekedar kumpul mereka yang bernasib sama, katakanlah gitu, atau sebenarnya ada spirit yang lain dari kumpul-kumpul forum itu tadi? Ini awal mulanya itu saya juga ada kekhawatiran sih Mas ya, untuk mengumpulkan teman-teman ini mau atau tidak. Saya ingat sekali saya mengumpulkannya itu teman-teman difabel yang satu agama dengan saya. Karena saya mempunyai kekhawatiran juga pada mau tidak, dan pada ada pertentangan tidak ya, karena isu difabel, untuk menyebut kamu difabel terus itu kan sensitif ya. Kemudian saya mulai dulu dari teman-teman yang saya kenal. Saya kenal, kemudian saya ajak ngobrol macam-macam. Itu memang di bawah Gereja Santa Teresia ya waktu itu. Saya mengundang yang beragama Katolik di situ. Terus kami berkegiatan bersama, disupport oleh gereja untuk melakukan pertemuan, untuk melakukan kegiatan-kegiatan begitu. Itu mungkin berjalan selama setengah tahun. Kemudian saya berpikir, wah nggak bisa nih kalau cuma beragama Katolik. Tapi minimal teman-teman ini saya sudah tahu polanya, bahwa ternyata mereka ada kerinduan gitu. Begitu dikumpulkan pertama itu pada nangis, pada curhat, kemudian ada perasaan bahwa kita harus berkumpul nih sebagai satu keluarga, sebagai spirit yang sama gitu ya. Bukan sebagai orang yang perlu dikasihani, tapi orang yang mempunyai semangat bersama untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan mereka, dan ini Mas, agar saling menguatkan tuh ya, satu sama lain begitu. Kalau misalnya ada satu forum kan di situ akan saling menguatkan. Kemudian saya berpikir, begitu kalau ini agar tercipta inklusi, saya harus mencantolkan sebetulnya harus luas ya. Kemudian saya mencantolkannya di Kecamatan Sedayu. Dan kecamatan itu pun juga ada pertimbangan yang sangat khusus ya, karena kecamatan itu kan kalau dulu belum Kapanewon ya. Kecamatan itu kan mempunyai fungsi untuk koordinator ya, fungsi koordinasi. Ya, koordinasi kepada desa-desa yang ada di Sedayu. Itu ini titik poin yang penting ini. Kemudian saya nembak di Pak Camat untuk ayo Pak, ini forum ini dibentuk saja di satu kecamatan dan disahkan di kecamatan begitu. Saya tidak melihat nggak apa-apa lah, kecamatan juga mengambil, nggak apa-apa, yang penting kami ada legalitas, ada SK dari kecamatan, dan fungsi Pak Camat ini kemudian mengkoordinir Pak Lurah ini untuk mendukung kegiatan-kegiatan kami. Jadi 2017 itu akhirnya kami diberikan SK dari kecamatan begitulah. Ketika kami sudah ber-SK dan kami sudah lingkupnya satu kecamatan dan didukung oleh Pak Camat, kami mudah untuk advokasi ke desa-desa yang memiliki dana desa. Gitu. Untuk membentuk kelompok difabel desa dan memberikan dananya untuk teman-teman. Terus akhirnya kekumpul banyak satu kecamatan gitu. Iya, satu kecamatan ada 4 kelompok difabel desa di Sedayu ini, dan 4-4-nya sudah desanya sudah menganggarkan untuk kegiatan difabel. Dan akhirnya apa yang dilakukan Mbak Pinilih itu? Dengan maksudnya sudah awal bikin forum gitu, ada berarti diterima ya oleh masyarakat sekitar ya untuk ada kegiatan itu ya. Terus orang-orangnya difabel sudah pada kekumpul dan keluarganya gitu. Programnya apa? Program utamanya dari teman-teman Pinilih? Program utamanya ya tadi ya, selain pendataan, kami mendata secara detail begitu, karena kami kan prinsipnya bahwa
data walaupun banyak itu tidak kemudian kami bangga wah disudahi banyak gitu, tapi kan kalau dengan data banyak itu kami tahu ya, kami tahu dan itu hak mereka ketika kita ada program yang disesuaikan dan mereka berhak untuk mendapatkan intervensi program itu. Jadi setelah pendataan akurat, pendataan minimal by name by address ya. Kemudian walaupun belum data terpilah, tapi kemudian kami ada pemberdayaan ekonomi, kemudian membangun rumah terapi, rumah kebugaran difabel. Di situ kami menyadari bahwa teman-teman difabel ini, terutama difabel yang fisik, yang membutuhkan tumbuh kembang itu membutuhkan rutinitas penjagaan kesehatan yang selalu begitu, karena terutama untuk terapi. Kami ada rumah kebugaran difabel dan yang terapi kesehatannya disupport oleh Pertamina. Ini sudah tahun kedua, besok tahun keempat ada bangunannya. Kemudian di sektor ekonomi kami mencoba membangun ketangguhan ekonomi untuk difabel dan keluarganya. Jadi tidak hanya difabel tapi juga keluarganya. Kami ada pelatihan-pelatihan, termasuk ada rumah produksi. Terus di situ teman-teman belajar lah dan sudah ada usaha ekonominya gitu. Kemudian di sektor pendidikan kami juga ada membantu teman-teman difabel yang tidak bersekolah atau tidak bisa masuk di sistem sekolah itu untuk masuk ke kesetaraan atau kejar paket. Kejar paket ini banyak teman-teman yang sekarang sudah ada di universitas, sudah lulus, sudah bekerja, dan bahkan ada yang sudah dari kejar paket masuk ke sekolah formal itu juga ada juga. Kami mendorong banyak hak pendidikan untuk teman-teman difabel itu tidak boleh terputus gitu. Advokasi juga berarti ya? Iya, kami advokasi Mas, advokasi juga itu. Termasuk yang program tahun ini kami juga advokasi tapi sedang direncanakan bulan Januari kita akan advokasi ketemu dengan dinas pendidikan non formal untuk bahwa teman-teman disabilitas juga punya hak gitu. Kemudian kita juga akan mengundang teman-teman dari homeschooling, kemudian PKBM, TBM yang juga mengelola di pendidikan kesetaraan ini untuk tolong deh juga diperhatikan nih teman-teman difabel juga, haknya juga perlu diberikan. Iya betul. Oke Mbak, yang terkait teman-teman difabel, dan juga tadi Mbak Tri sempat berbicara masalah ekonomi ya Mbak, karena ekonomi ini kan sebenarnya yang paling penting sebagai penyangga seseorang yang hidup untuk bisa bertahan gitulah, survive dan menjalani hari-harinya gitu. Nah, untuk teman-teman difabel sendiri Mbak, peluang ekonominya mereka tuh seberapa sih? Karena gini, aku rasa di luar mereka mampu tidak untuk membuat bisnis sendiri ya, tapi kalau bekerja di perusahaan semisal atau bekerja sama orang gitu, tentu si perusahaan, si orang itu pengennya itu dapat pekerja yang useful gitu kan. Useful dalam berarti juga sehat jasmani dan rohani, dalam artian seperti yang tertera itulah. Syarat itu kan sehat jasmani gitu kan. Aku rasa teman-teman difabel nggak masuk ya. Nah itu realitanya seperti apa gitu. Ditambah lagi ketika kemarin saya juga ngobrol sama salah satu aktivis difabel, ya pertama itu susah Mas ketika teman-teman difabel itu masuk ke zona ekonomi gitu. Kedua adalah kalaupun ada yang bisa masuk itu hanya teman-teman yang hanya terbatas difabel fisik semata. Tapi teman-teman difabel mental, teman-teman difabel yang yang indera intelektual macam-macam itu sangat susah sekali gitu. Nah itu sebenarnya yang terjadi di lapangan seperti apa itu Mbak? Apakah janjian itu juga ada rules-nya gitu, atau sebenarnya di lapangan juga mereka tetap nggak laku gitu? Memang kalau bicara ekonomi susah ya Mas, apalagi peluang kerja ya, peluang kerja di sektor formal maupun informal ya. Memang sebagian besar teman-teman difabel ini memang lebih senang bekerja di sektor informal karena memang peluangnya juga banyak dan mereka nyaman di situ. Tapi kami juga terutama juga gerakan di Indonesia ya kan ada kuota 1% untuk perusahaan swasta itu wajib 1%. wajib untuk mempekerjakan disabilitas. Wajib 2% untuk perusahaan BUMN, perusahaan milik negara. Dan ini juga sedang kita advokasi Mas, karena gini ya,
kenapa teman-teman disabilitas itu kita dorong untuk juga bekerja di sektor formal. Itu kan kalau di sektor formal itu kan jaminan hari tua, jaminan gaji, jaminan untuk kesejahteraan itu lebih ya dibandingkan ya dengan yang non formal yang memang itu. Kemudian kita juga melihatnya bahwa teman-teman ini juga harus ada kesetaraan nih dengan teman-teman non formal yang non difabel yang bekerja begitu. Tapi memang ini advokasi yang butuh perjuangan juga. Kemudian kenapa kita juga mendorong setiap kabupaten itu ada unit layanan disabilitas ketenagakerjaan begitu, karena mereka itu kan kemudian yang menjembatani tadi, karena banyak perusahaan memang tidak disalahkan dan tidak sekarang ini kan memang hanya difabel tertentu saja yang bisa bekerja, karena mereka juga mempekerjakan difabel itu kan banyak sekali tantangannya, perspektifnya, kemudian harus penyediaan aksesibilitas, kemudian harus bagaimanakah mengkondisikan teman-teman ini bekerja di formal, bekerja dengan non disabilitas di situasi yang formal begitu. Itu kan juga butuh perjuangan dari perusahaan sendiri gitu. Tapi memang advokasi kami bahwa oke deh sekarang masih ya yang disabilitas fisik, dan fisik pun itu juga yang fisik ringan Mas, yang fisik berat pakai kursi roda itu juga mereka susah juga ya, karena harus menyediakan aksesibilitas RAM, harus menyediakan macam-macam, dan teman-teman tuli biasanya yang banyak bekerja di perusahaan itu. Kemudian memang teman-teman yang penyandang disabilitas yang lain itu memang mereka belum berani untuk menerima karena ya tadi banyak hal kebutuhan yang juga harus disiapkan oleh perusahaan itu. Tapi memang karena itu masalah perspektif sih menurut saya Mas. Jadi karena menganggapnya bahwa disabilitas ini itu bisanya cuma ini, misalnya netra bisanya cuma pijet gitu ya. Terus disabilitas mental, wah itu nanti gimana nih dengan tingkat produktivitas kami misalnya mengerjakan itu, terus performanya begitu itu. Jadi itu bentuk perjuangan kami, bagaimanakah nanti perusahaan juga tetap memperhatikan teman-teman disabilitas yang lain untuk bisa masuk gitu. Tapi memang di sisi lain yang tadi pekerjaan yang non formal tadi yang memang teman-teman itu merasa nyaman ya. Kemudian advokasinya bagaimana agar teman-teman yang nyaman di pekerjaan non formal ini tetap difasilitasi begitu. Walaupun sudah ada kesempatan 1% dan 2% itu. Kemudian ya kalau masalah ekonomi memang berbeda jauh ya dengan non difabel ya. Kalau non difabel itu aja pun juga bisa memikirkan dari hulu ke hilir. Difabel itu enggak Mas. Jadi dari hulu juga harus didampingi, diarahkan, kemudian sampai menuju ke kemandirian. Jadi berat juga sih, tapi harus kita dampingi dan harus kita advokasi untuk pemenuhannya. Nah, buat jenengan yang dekat dengan teman-teman difabel nih Mbak, imajinasinya kedepannya teman-teman difabel yang kesulitan untuk mengakses pekerjaan, kesulitan secara ekonomi nanti sampai hari tuanya akan seperti apa mereka? Apakah mereka tetap tidak akan mampu berekonomi gitu, sehingga nanti menjadi jadi bebannya orang keluarganya atau bebannya komunitas organisasi, atau seperti apa kedepannya teman-teman ini gitu? Imajinasinya susah ya Mbak? Susah sih Mbak. Jadi memang kita memang di dalam disabilitasnya kan juga ada yang difabel yang bisa dilatih, kemudian ada difabel yang mampu rawat, ada difabel yang mampu didik ya, kalau istilah pemerintah kan mampu latih itu dilatih bisa, kemudian dia bisa bekerja, mampu didik juga nanti lama-lama bisa bekerja walaupun dengan dengan ritme kerja yang monoton begitu, kayak teman-teman intelektual itu misalnya di dalam produksi itu ya memasukkan produk ya, dia hanya bisa memasukkan produk gitu karena hanya satu perintah yang bisa dia kerjakan, misalnya mengerjakan banyak tidak bisa. Kemudian ada difabel yang mampu rawat, jadi dia hanya bisa dirawat. Itu ya memang susah ya. Kemudian kami kan melihatnya dan saya bermimpi itu ya teman-teman difabel yang bisa dididik, bisa dilatih ini kemudian bisa menjadi mandiri gitu Mas. Mandiri dengan dengan levelnya sendiri-sendiri ya. Kan ada yang memang dia bisa bekerja dengan sungguh, kemudian ada yang mandiri secara pribadi, saya bisa mengerjakan segala sesuatunya secara pribadi, kemudian kemudian membantu keluarganya begitu. Nah, itu yang kita maksimalkan sesuai dengan kebutuhan itu. Kalau yang teman-teman yang mampu rawat yang
kita nggak bisa apa-apa lagi ya, karena memang seperti itu. Kemudian yang kita didik itu juga kita tembak itu juga keluarganya, Mas. Bagaimanakah keluarganya itu juga kita berdayakan, karena memiliki anak disabilitas itu kan, wah itu luar biasa. Tantangannya, Mbak. Kosnya itu double, kemudian juga emosionalnya, kemudian pendampingannya kami juga orang tuanya. Jadi misalnya nanti orang tuanya berdaya, otomatis anaknya juga akan ikut kerawat, ikut berdaya gitu. Jadi, tapi kalau di masyarakat sendiri seperti apa, Mbak? Peran keluarga itu dengan teman-teman difabel itu memang kebanyakan support atau menganggap nuwun sewu teman-teman difabel itu sebagai sebuah beban? Sing itu ditaruh di belakang saja gitu sih. Atau ada juga Mas kasuistik juga banyak ya orang tua yang menyembunyikan anaknya, kemudian juga merasa ngapain sih anakku ikut kegiatan-kegiatan tuh mempermalukan saya, mempermalukan dan merepotkan begitu. Itu banyak juga. Kemudian ada yang disembunyikan di kamar gitu. Kalau istilah kita ada pemasukan ya itu walaupun hanya di kamar, tapi kan itu masuk tidak bisa bebas ya, itu masuk pemasukan kalau menurut saya. Itu juga masih ada pembatasan hak. Kemudian orang tua yang terbuka karena pendekatan-pendekatan yang kita lakukan itu juga sekarang banyak juga ya, kemudian ikut kegiatan-kegiatan. Ikut kegiatan itu kan sebenarnya juga hak teman ya. Teman difabel itu juga pada untuk bertemu bertemu kemudian melihat dunia luar, kemudian juga tahu kebutuhannya apa, itu juga hak mereka. Terkait dunia luar berarti berhubungan dengan masyarakat sekitar, Mbak. Tadi kalau keluarga, oke lah, kasuistik seperti itu. Kalau masyarakat sendiri seperti apa? Karena gini, kalau saya jadi masyarakat biasa gitu ya, ada kenalan saya difabel, tetangga saya atau teman nongkrong saya difabel gitu, kemungkinan akan saya jadi target bulian kan gitu. Rata-rata kan jadi seperti itu. Tapi apakah memang di luar itu seperti itu? Maksudnya cara memandang masyarakat terhadap teman-teman difabel itu apakah sudah seharusnya seperti yang kita bayangkan, atau masyarakat itu masih, istilah kasarnya, masih membuli keberadaan teman-teman difabel, baik itu secara bulian secara fisik atau secara verbal dan sebagainya macam. Ya, stigmatisasi masyarakat itu ada difabel yang masih membutuhkan charity, ajang amal, bahwa kalau saya memberikan kebaikan untuk difabel saya bisa masuk surga. Itu masih terjadi bahwa perspektif masyarakat bahwa saya charity, saya harus memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, apalagi kalau saya berderma begitu akan amal saya akan banyak begitu. Itu sebenarnya juga tidak salah, karena memang ajaran agama juga yang membuat itu. Kemudian tapi itu sebenarnya malah semakin membuat difabel ini tidak berdaya. Hasilnya beda dengan harapan berarti ya? Iya, betul. Jadi bullying itu masih terjadi di mana-mana. Bullying itu kan bisa juga dari penyebutan, dari bahkan sampai fisikal gitu ya. Itu masih terjadi. Tapi kemudian kenapa pinilih itu ada? Itu kan juga bagaimanakah memperkuat teman-teman difabel ini bahwa kami itu ingin impiannya itu difabel itu tidak merasa bahwa dia itu difabel. Mentalnya kuat. Difabel merasa tidak difabel. Iya, Jadi ada di aktor-aktor difabel yang dipilih itu sekarang sudah keluar dari dirinya sendiri bahwa dia sudah menganggap tidak difabel. Keterbatasan fisik, keterbatasan yang dia miliki itu, hambatan yang mereka miliki tidak lagi menjadi penghalang untuk mereka bisa melakukan banyak kegiatan gitu. Itu harapan kami. Bahkan saya tidak menganggap dia difabel, tapi ketika dia ada hambatan, kemudian membutuhkan pertolongan, itu kemudian kami memfasilitasinya. Tapi kami masih tetap sudah melihat manusianya itu tidak dari sisi difabelnya, tapi dari sisi kemampuannya gitu. Tapi masyarakat kan melihatnya masih dari sisi ini kekurangannya. Jadi ketika ada difabel yang misalnya berprestasi atau difabel cantik itu yang dilihat, wah keren ya difabel bisa juga, tapi sayang ya cantik-cantik kok cacat gitu ya. Itu kan juga ablisme ya. Ada kata sayangnya itu. Kenapa itu ya udah kalau difabel ya difabel ya, kemampuannya tolong yang dilihat. Iya, betul. Jadi itu masih hitam putih gitu loh, stigmatisasinya masih kuat di masyarakat. Oke, mungkin terakhir Mbak, pemerintah. Peran pemerintah terhadap keberadaan teman-teman difabel sejauh ini seperti apa? Indonesia loh ya. Oke, karena saya mau cerita dulu gini Mbak.
Saya kemarin hidup di Belanda. Ya. Saya kenal dengan seorang ibu-ibu, mbah-mbah lah gitu, yang punya anak usia 25-26 tahunan, yang itu ada difabel mental. Dan karena ketika dia tinggal di Belanda, si anak difabel mental ini itu dapat misalnya apa? Bantuan dari pemerintah sebagai jatah pengasuhan agar si anak yang difabel mental ini berdaya gitu. Dan itu jumlahnya nggak main-main. Saya rupiahkan itu per bulan sekitar 100-an juta. 100-an juta untuk satu orang anak hanya untuk berkegiatan aja. Jadi pemerintah ngasih duit 100 juta dikasihkan ke third party, pihak ketiga. Nah, pihak ketiga nanti yang akan memberikan memberikan kegiatan kepada si anak. Semisal dari Senin sampai Rabu, si anak akan bekerja di peternakan. Nanti pekerjaannya adalah semisal ngambilin telur, terus memandikan kuda, terus kegiatan-kegiatan memberi makan hewan dan sebagainya macamnya itu. Nanti si anak juga dapat terapi, si anak dapat obat, si anak dikasih istilahnya ya, bukan liburan sih, tapi kegiatan yang menyenangkan di luar bekerja gitu. Tapi ya tidak untuk si anak bisa memproduksi ekonomi, tapi malah dari pemerintah ngasih dana sebesar 100 juta hanya satu orang anak, biar si anak ini berkegiatan, bisa ada kegiatan selama 1 bulan selayaknya orang-orang normal yang lain, dengan seperti itu. Dan itu harus habis gitu. Itu di Belanda seperti itu. Nah, kalau di Indonesia seperti apa? Ya, di Indonesia itu kan ya ini ya Mas, kan ada undang-undang, kemudian di internasional ada UNCRPD gitu kan. Ya itu kan memang undang-undang itu kan bagaimanakah pemerintah itu wajib memenuhi, melindungi, mencukupi hak-hak penyandang disabilitas. Itu yang tertulis. Ya, itu yang tertulis gitu. Faktanya sih memang jauh ya, implementasinya masih jauh, tapi setidaknya dari gerakan ini adalah upaya-upaya dari pemerintah begitu ya. Misalnya saja yang terdekat dengan kami gitu ya, ada program permakanan disabilitas dari Kementerian Sosial itu yang kami mulai 2023 itu melaksanakan program itu. Jadi bagaimanakah teman-teman disabilitas yang tidak menerima bantuan PKH, tidak menerima bantuan pemerintah, dan yang single hidup sendiri itu ada jatah makan siang atau makan sore sehari 2 kali. Kami setiap hari mengantarkan jatah makanan untuk mereka. Termasuk juga kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan itu juga dari Kementerian Sosial mencoba mencukupi gitu ya. Itu menurut saya itu upaya yang baik ya. Kalau sekarang dari pemerintah Jokowi ada makan gratis gitu ya. Kalau teman-teman Prabowo ya, itu sudah masih nggak? Sudah diganti ya, karena untuk fotonya masih Jokowi yang belum diganti. Anaknya itu Mbak. Belum ya gitu ya. Jadi banyak upaya Mas sudah dilakukan, termasuk di setiap kabupaten itu wajib ada unit layanan disabilitas ketenagakerjaan yang kemudian itu menjadi jembatan antara disabilitas dengan pemerintah, bagaimana pemerintah agar memenuhi kebutuhan hak bekerja gitu ya, termasuk nanti memikirkan soal yang kerja formal dan non formal itu. Kemudian di kesehatan juga ada banyaklah program-program pemerintah gitu. Tapi menurut saya penting sekali dan menarik Mas, misalnya memang ada jatah begitulah untuk teman-teman disabilitas yang memang sangat membutuhkan, karena kan ada undang-undang ya nomor pasal 23 kayaknya. Anak-anak miskin dan terlantar itu kan dipelihara negara gitu ya. Betul. Karena disabilitas ini menurut saya karena memang keadaannya itu ya rentan tadi ya, rentan miskin, rentan sakit begitu, dan keluarga yang memiliki anak disabilitas itu juga rentan miskin Mas, karena kosnya untuk membiayai itu sangat berlebih sangat besar. Kemudian harusnya keluarga yang bisa bekerja tapi kan kemudian harus mengurusi sehingga faktor ekonominya juga terganggu gitu. Jadi menurut saya memang harus ada kebijakan dari pemerintah bagaimanakah memastikan teman-teman difabel ini hak-haknya terpenuhi, maksimal itu minimal itu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar terpenuhi. Kalau tadi lah permakanan disabilitas memenuhi kebutuhan gizi teman-teman disabilitas 2 kali gitu.
bagus ini, kemudian mungkin perlu diperlebar lagi ya, tidak hanya khusus kriteria tertentu saja, tapi semua disabilitas itu wajib mendapatkan makanan gratis. Itu kemudian juga dari sisi kesehatan ya, layanan terapi, layanan seperti rumah kebugaran yang kami bangun itu kan rumah terapi yang nyaman, kemudian yang biayanya terjangkau gitu ya. Kemudian juga banyak edukasi kesehatan di situ. Ya itu juga harus dibanyakin di pemerintah. Itu tidak hanya layanan yang layanan publik di puskesmas begitu ya, karena ruang-ruang kesehatan itulah, rumah-rumah model rehabilitasi berbasis masyarakat itu harusnya diperbanyak oleh pemerintah. Kalaupun pemerintah tidak bisa mengadakan sendiri, bisa kerjasama dengan LSM atau dengan organisasi sosial, oke lah kami support untuk itu gitu, agar nanti hak kesehatan teman-teman juga terbangun. Hak pendidikan juga, bagaimana teman-teman disabilitas ini kan juga banyak yang tidak sekolah, padahal mereka punya hak yang sama. Gitu ya. Salah satunya kejar paket itu yang memungkinkan juga untuk teman-teman sekolah inklusi juga harus diperhatikan. Oke, sahabat-sahabat Padepokan Asa dan juga Wonder Home People, kalau kita bicara masa difabel memang dan disabilitas, nggak ada habisnya ya Mbak. Bersemangat saya Mas. Dan teman-teman ini. Saya juga lama-lama pusing juga gitu, karena semakin saya ngobrol sama Mbak Tri, semakin banyak pertanyaan di kepala saya, semakin saya berpikir tentang variasi-variasi yang mungkin ada belum terjawab macam-macam dan sebagainya, karena ya memang itulah PR-nya masih banyak. Iya, PR bukan keindahan juga, tapi problematika dari yang namanya kelompok-kelompok rentan gitu ya. Oke, mungkin Mbak Tri, karena sudah lebih dari sudah mau 50 menit. Wah. Kita ngobrol nggak terasa gitu. Nggak terasa ya. Terima kasih sekali sore ini sudah hadir sebagai aktivis difabel gitu. Semoga dari teman-teman Pinilih dan juga Mbak Tri bisa terus berkarya. Amin. Di dunia difabel gitu. Mungkin seperti teman-teman muda sekarang Mbak. Iya. Kalimat-kalimat hari ini Mbak Tri untuk teman-teman tentang difabel gitu. Oke. Difabel ini tidak perlu dikasihani, tidak perlu diistimewakan, tetapi cukup diberi kesempatan, diberi ruang dan didampingi agar mereka memiliki kesetaraan, memiliki hak yang sama dengan teman-teman non difabel. Ya, oke, itu didengarkan, diingat-ingat teman-teman yang lihat ini. Sekarang coba lihat kalau di sekitar teman-teman ada teman-teman yang masuk kriteria difabel. Iya. Ajak aja Mas, kalau ketemu teman difabel ajak aja kegiatan, tidak perlu berprasangka buruk, tapi ajak saja berkegiatan karena mereka teman-teman yang enjoy kok, mereka teman-teman yang asik untuk diajak kegiatan. Dan pada dasarnya mereka juga sama seperti kalian, sama seperti kita juga punya hak yang sama sebagai manusia. Gitu ya Mbak Tri? Oke, mungkin hari ini sekian saja Wonder Home People dan teman-teman Padepokan Asa. Sampai ketemu lagi di podcast tematik yang selanjutnya. Dadah.